Di sebelah gue adalah seorang laki-laki yang bisa mendapatkan 1 miliar pertamanya di umur 20 tahun. Langsung aja kita mulai, ini dia orangnya, Pandu Winoto. Salah abang yang ini dong. Kenapa di sini berarti? Kenapa yang ini dong? Salah. Ini adalah Timothy Ronald, seorang entrepreneur dan influencer berumur 20 tahun. Di video kali ini kita akan tanya soal pengalamannya mendapatkan 1 miliar pertama semuda ini. Jadi waktu itu gue minjem modal sebenarnya 2 juta dari nyokap gue. 2 juta rupiah? 2 juta rupiah. Kita akan bedah pengeluaran per bulan dia, Apartemen 18.600. bedah pemasukan juga, Penghasilan dari endorse 130 juta. dan yang paling penting gimana caranya bisa kayak dia. Nah akhirnya semua ibu-ibu yang di komunitas ini itu nyari gue. Karena mereka tahu gue yang marketingin startup ini. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Ada Timothy Ronald. Halo Bang Radit. Halo, gue tahu Timothy itu karena sering banget collab sama Feli ya. Oke. Karena ada kerjaan juga kan sekarang bareng sama Feli. Terus abis itu gue lihat podcast lo juga. Oke. Gue nonton YouTube lo. Di YouTube lo itu lo ngumpulin 100 juta pertama ya kalau nggak salah. Iya. Judulnya itu di umur berapa tuh? 19 waktu itu judulnya. Oh, waktu itu judulnya 19. Padahal Sebenarnya 18. oh udah 18 tahun Iya. udah ngumpulin. Abis itu Timothy juga bikin cara dia ngumpulin 1 miliar pertama di Iya. umur 20 tahun. Itu beda 2 tahun. Iya. Dari 100 juta jadi 1 miliar. Kita mulai dari kenalan dulu ya. Itu lo tuh sebenarnya siapa kalau orang baru pertama kali lihat nih? Oke, jadi nama gue Timothy, gue adalah founder dari startup edukasi tech yang namanya Ternak Uang. Jadi di sana kita ngajarin kalian untuk belajar saham. Jadi itu kayak Netflix untuk saham bang gitu. Oke, jadi lo foundernya. Iya, gue foundernya. Oke, umur 20 tahun. Umur 20. Lo siapa? Boleh dikenalin? Ya Pandu yang bingung gue udah mikirin Nggak, gue tuh sengaja bawa dia hari ini. 19 tahun 1 juta. Karena dia pernah penghasilannya dia gede banget. Kan emang gede bang dari 70 juta 1 bulan. Wow. Habis tidak bersisa. Habis Waktu buat itu. apa aja itu? Gue beli HP, beli kamera, beli sepatu. HP, Oh, iya. kamera, Beli sepatu, apa segala macam. Orang tua kulkas, TV. Kulkas, TV. Unik juga ya, orang tua di kulkas TV. Habis semuanya. Makanya gue tuh agak miris gitu. Karena lo punya kesempatan untuk investasi, untuk bikin bisnis dan lain-lain. Tapi kan banyak orang yang kadang-kadang kalau dikasih uang banyak malah jadi hilang Iya. gitu aja gitu. Makanya gue penasaran sama lo juga sih. Kerjaan lo sehari-hari, lo gimana lo Oke. mendeskripsikan dalam 24 jam tuh lo ngapain aja Oke, biasa? biasa gue awal-awal gue bangun, habis itu pasti meeting bang. Jadi meeting, mungkin kalau misalnya jam Senin sampai Jumat, gue selalu mantau market pagi-pagi jam 9, mungkin sampai nanti istirahat, itu gue biasa masih mantau, habis itu lanjutin meeting-meeting gue. Oke. Jadi basically hampir semuanya meeting sih bang, gue Zoom call bisa 7 sampai 12 kali mungkin sehari. Itu untuk berbagai macam hal ya? Untuk berbagai macam hal. Ada yang Dari- soal ternak uang. Ada yang soal ternak uang, ada yang soal mungkin collab sama brand, ada yang untuk kerjasama, ada mungkin syuting podcast juga, syuting video YouTube. Jadi mostly time gue tuh dipakai untuk meeting sih, meeting, syuting, sama planning. untuk Oke, ternak uang. 20 tahun kerjaannya kayak gitu loh. Gue 20 tahun ngapain ya? 20 tahun Gue lu 20 tahun masih jadi kuliah. anak pang gue. masih ini ya main drum. Iya. Main drum tapi nggak pakai drum. Lo ceritain gimana caranya kalau bisa dapat 100 juta pertama di Oke. umur 18. Jadi waktu itu gue minjem modal sebenarnya, 2 juta dari nyokap gue. 2 juta rupiah? 2 juta rupiah. Oke. Karena waktu itu kan gue mesti beli dari namanya DHgate. Site-nya masih ada sampai sekarang. Itu kayak beli impor dari China. Oh, oke. Jadi ya lo gua impor barang. Impor barang waktu itu dari China sama dari Filipina. Tapi itu kan perlu kredit card. Jadi gue sebenarnya udah nabung dari uang angpau waktu itu. Oke. Terus gue minjem kredit card nyokap gue untuk beli itu 2 juta. Nah Oke. dari situ gue putar-putar terus bang. Jadi gue jualan waktu itu Tokped tuh belum kayak sekarang. Belum saingannya tuh sekarang kan buat nyampe ke atas tuh kliknya mungkin udah berapa ribu per klik kan. Dulu tuh masih murah banget. Baru transisi dari Kaskus ke Tokped. Oh, jadi lo tuh jualan barang di Tokopedia Iya, di dari Tokped. barang yang dari Cina. Yes, jadi gue arbitrage lah ibaratnya. Oke, arbitrage itu berarti lo mencari keuntungan dari selisih harga kan? Betul banget. Jadi lo belinya karena lo belinya banyak grosir gitu Iya. jadi lebih murah. Jadi lebih murah, betul bang. Oh, lo belinya grosir banyak, jadi Banyak. lebih murah, baru lo jual Gua satu-satu jual di yang Tokopedia. satu-satu. Yes, exactly. Gila pinter banget ya. Waktu itu dapat berapa dari arbitrage? jadi mungkin itu? gue dari masih kecil sih bang, gue bisa 10 sampai 12 juta waktu itu. Pas itu masih SMA. Per berapa lama? Per bulan waktu itu. 12 juta sebulan. 18 SMA. SMA waktu itu. Dan tahun itu juga pasti gede banget itu ya. Berarti ya? Lumayan. Jadi, nah tapi waktu itu gue tuh nggak terlalu ngerti untuk manage uang bang sebenarnya. Oke, Dulu uang jajan gue kan nggak terlalu besar. Jadi begitu dapat itu, wah lumayan nih waktu itu. Oke, berarti dari 100 juta pertama umur 18 tahun lo dapat itu habis kah atau ada yang Oke. tersisa? Nah 100 jutanya itu bukan datang sebenarnya dari bisnis yang itu bang. Karena itu kan gue bilang pengeluaran gue waktu itu agak gede. Gue dapat 100 juta pertama. Jadi setelah gue bikin itu, gue kepikiran ide bisnis lain. Yaitu gue bikin digital agency. Oh, jadi gue bikin gitu. marketing agency. Jadi kalau lu lihat mungkin Ternak Uang Instagramnya sekarang, itu karena background gue dari marketing agency.
Oh, Iya. padahal lo nggak punya ilmunya? Nggak punya, karena gue dapat ide marketing itu dari kan gue untuk jualan di Tokopedia, gue harus bikin yang namanya copywriting kan, Betul. deskripsi, gimana caranya ngejual. Waktu itu gue pakai kayak gue jualan pomade kan waktu itu. Jadi Cristiano Ronaldo rambutnya gue pasang tuh, mau rambut kayak gini beli dari sini gitu. Nah jadi gue belajar seninya copywriting, ngubah tulisan jadi uang. Semua orang bisa bikin bisnis ya, terutama kayak digital agency. Nyari orang yang mau bayar. Oke, ini menarik banget. Jadi sebenarnya ini masih awal banget kuliah. Gue tuh selalu bolos seminar bang biasa. Lo kuliah di mana? Di BINUS gue waktu itu tuh. Kuliah gue juga sempat, waktu itu kan gue bayar sendiri kan. Tapi gue waktu itu malas banget bang kuliah. Apa jurusan apa? Sistem informasi. Oke. Jadi SI. Sampai one day ada seminar, terus gue ketahuan bolos, jadi gue suruh duduk paling depan waktu itu. Terus ada startup waktu itu yang lagi presentasi. Nah dia kan tunjukin kan ini startupnya bla bla bla. Terus gue lihat ini Instagramnya jelek banget, pantas aja nggak laku gitu loh mati. Lo bilang, oh enggak. Enggak, gue udah mati bilang gitu. Oh, gue kan langsung Pas- diomongin pas- mukanya. Gila aja. Pas sesi pertanyaan, gue angkat tangan terus gue bilang ini gue bisa bikin lebih bagus. Oh, langsung nawarin. Gue langsung ngomong gitu ke CEO-nya waktu itu yang presentasi. Terus kita ketemuan waktu itu di CP di sini. Kita ketemuan di CP terus dia bilang kenapa nggak lu intern aja sama gue. Jadi gue waktu itu intern sama dia. Nah, jadi intern sama dia gue yang kerjain semuanya. Sosmednya dia gue yang pegang semuanya. Sampai jadi waktu itu startupnya ini kayak Canva lah ibaratnya kayak Canva. Jadi banyak bantu UMKM kan. Iya. UMKM ini ada komunitasnya. Nah akhirnya semua ibu-ibu yang di komunitas ini itu nyari gue. Karena mereka tahu gue yang marketingin startup ini. Cara mereka taunya? Gimana? Jadi kan waktu itu gue sempat ngajar juga. Jadi startupnya ini kayak bikin brosur digital gitu loh startupnya. Jadi bantu UMKM untuk jualan. Oh, jadi masih nyambung tuh. Masih nyambung. Ini startup soal lo bisa pakai startup ini untuk ngedesain. Ngedesain gitu. Tapi kalau mau desainnya bagus, sini gua ajarin. Sini gue ajarin Ini gitu. nyambung semua tuh Nyambung ya. semua. Nah akhirnya semua yang orang-orang itu di komunitas itu nyari gue bang. Kalau agensi gede kan nyasarnya kan mahal-mahal tuh. Iya. Gue pikir kenapa nggak gue bikin untuk UMKM murah. Jadi cuma 3,5 juta retainernya. Tapi banyak. Oke, 3,5 juta retainer. Retainer itu artinya adalah tiap bulan mereka bayar. Setiap bulan mereka bayar. Gue kontrak langsung 3 bulan gitu. Gila lo pinter banget sih. Berapa klien lo? Klien gue waktu itu 7 sampai 11 range-nya. 11. Iya 7 sampai 11 klien. Berarti lo dari situ aja udah 50 juta sebulan. Iya around segitu waktu itu. Umur berapa? Umur 19. Kurang ngajar emang nih orang ya. Umur nggak umum. Mulai mengerti nih. Jadi lu ada hustle-nya, ada skill-nya, ada pengetahuannya, ada rasa penasarannya, dan akhirnya bisa 100 juta di 18 tahun dari punya retainer yang tadi. Iya. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini kita ngomong 18 ke 20, ada 2 tahun. Oke. Tiba-tiba 100 jadi 1 M. Oke. Kita udah ngelihat 2 juta jadi 100. Oke. 2 juta, Ya, iya, 2 2 juta juta dari rupiah. 100. 100 ke 1 Jadi M. 1 M. Itu jauh Gimana banget. tuh? Itu Jauh gimana banget tuh? tuh, jauh banget. Selama gue lakuin tadi, di agensi gue udah mulai pinter bang, gue udah mulai hemat. Oke. Di sana uangnya semua gue invest di saham. Oke. Jadi gue ada bisnis, gue invest di saham. Nah dari situ baru gue gulungin uang gue. Mulai besar tuh sejak gue invest di saham. Tapi gue invest di saham itu udah dari sebenarnya jualan pomade. Gue udah sisihin untuk invest saham, gue belajar. 18 tahun udah punya rasa penasaran sama saham. 16 waktu itu saham. Gue mulai saham tuh 16. 16. Jadi saham sama jualan tuh barengan. Tapi kan lo belum punya rekening dong kalau 16. Punya atas sama mama gue waktu itu. Oke. Jadi gue pinjam. Jadi SID-nya tuh punya nyokap. Nyokap waktu itu. Oke. Jadi waktu gue buka di Indo Premier ini no Oke, sponsor. oke, nggak apa-apa. Gue Di juga Port- sering disponsorin. Oke. Apa yang lo investasiin? Waktu itu gue invest di Barito sama BCA. BCA waktu itu masih 17.000 kalau nggak salah. Oke. Tapi lu kan juga jadi tahu bahwa saham ada kemungkinan buat melipat gandakan uang lo. Di situ itu mata gue benar kebuka. Gue Oke. harus kayak pokoknya kenapa gue bikin digital agency? Gue jadi pengen gue nyari uang sebanyak-banyaknya untuk gue lempar semua di saham. Oh, Itu oke. mindset gue bang waktu itu. Terus Jadi apa? agency gue kan dimulai dari awal semester 1 kuliah tuh. Itu masih running terus bang sampai COVID. Oh, berarti ini masih baru ya? Iya, baru Oke. baru. Jadi running sampai COVID. Jadi dari 2018 akhir lah sampai COVID awal 2020 Maret awal. Maret awal. Nah, di yang Maret itu Februari Maret klien gue tuh udah mulai kayak keberatan untuk bayar. Pasti. Pertama mereka bayar setengah rata-rata. Bayar setengah gue ya udah keringanan. April itu mulai hilang. Jadi gue rasa oke, gue perlu source of income baru karena mereka ada yang tiba-tiba hilang aja. Gue nggak mau sebut namanya tapi tiba-tiba hilang lah, nggak bayar gue. Padahal gue udah kerjain jasanya. Gue pikir oke, gue harus start something new gitu. Terus waktu itu kan gue suka nonton Graham Stephan, Iya, Nate gua suka O'Brien. Nah, gue pikir gue deketin Gary Vee juga yang gue bilang tadi. Kenapa nggak gue mulai finance dan saham di TikTok? Karena waktu itu semua cewek cuma joget-joget doang. Betul, dan belum ada tuh. Gue yang pertama bikin saham di TikTok. Oh, gue kira joget-joget. Enggak dong. Gue kira. Enggak lah, dia ngomongin saham. Dia Oh, belum saham. sampai joget kan? Karena kita lagi bicara soal 100 ke 1 M nih. Dalam konteks apa nih? YouTube, TikTok, Oke. dan lain-lain tuh bisa ngebantu 100 ke 1 M ini. Oke, kalau dari TikTok sendiri, gue ada beberapa endorsement dengan brands yang numbersnya lumayan juga.
Dan saham gue tuh kebetulan pas COVID, itu gue dapat gede banget bang. Gue kaliin uang gue berkali-kali itu pas COVID Maret kemarin. Terus dari YouTube pun juga dari AdSense juga dapet. Sedikit banget ada itu. Sedikit banget. Sedikit banget. Kombinasi dari ketiga itu dapatlah 1 miliar. Yes, betul banget. Wow. Ilmunya sendiri, basis ilmu saham lo tuh dapat dari mana? Sebenarnya value investing. Jadi gue bener-bener kayak penganut Benjamin Graham lah. Bener-bener yang kayak standar mungkin price to earning, price to book gitu-gitu. Itu dulu gue liatin banget. Tapi ya saham itu kita nggak bisa ibaratnya udah belajar terus berhenti. Jadi kita harus terus belajar bang. Kalau sekarang gue mulai evolve ke stylenya mungkin kalau bang Radit tahu Cathie Wood sekarang. Iya, Cathie Wood gue suka banget. Iya, jadi gue lebih cari inovasi yang disruptif sekarang dibanding cari yang benar-benar price to earning rendah, price to book rendah. Tapi itu jauh lebih susah sih. Iya. Karena kita membeli masa depan kan. Kita membeli masa depan basically. Itu susah banget sih. Oke, berarti lu ngajarin orang buat itu juga dong? Iya, gue ngajarin untuk itu juga. Oke, pendapat orang lu punya 1M. Ada nggak temen yang dateng gitu, terus datangnya gini nih. Timothy. Atau chat Sebenarnya gue Facebook nggak dulu. enak nih gitu. Tapi lagi butuh nih gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak banget. Nggak cuma lu berarti. Iya, pasti kayak gitu ya. Kalau nanya, wih udah sukses nih bos. Awalnya gitu biasanya. Iya, awalnya gitu. Iya, sama persis. Sumpah. Udah. Bener-bener siapa namanya? Jangan sama lagi. Terus ya pendapat orang ada yang gitu. Iya. Ada. Orang tuh gimana orang tua? Orang tua sih, kalau nyokap gue dari dulu emang dukung gue sama bokap gue aja, dukung-dukung aja. Nggak gimana-gimana sih nyokap bokap. Kita ngomongin aset sekarang. 1M. 1M. Kalau kayak Pandu kan udah pasti habis tuh. Ya kan? Lu beliin apa emang? Gue lebih konservatif sih. Jadi gue kalau misal prinsip gue, kalau gue nggak bisa beli 10 kali barangnya, gue nggak beli. Gitu. Oh, jadi maksudnya gimana? Lu punya uang nih? Iya, gue harus punya 10 kali dari uangnya baru gue boleh beli barangnya. Gitu. Oh, I see. Kalau nggak, gue nggak mau beli barangnya. Artinya gue belum mampu untuk beli barangnya. Tapi 10 kali itu gede banget ya. Gue 10 kali. Jadi misalnya gue mau beli barang misalnya 50 juta. Gue harus punya uang 500 juta. Oh, 10 kali dari harga barang ya? Iya, baru gue boleh beli barangnya. Gitu. Kalau nggak berarti gue maksain. Berarti lu nggak mungkin beli barang 1M dengan cara ngutang itu nggak mungkin dong? Gua Karena nggak lu nggak mungkin. suka ngutang. Gue kan? nggak suka, gue anti utang gitu. Oke. Gue nggak suka utang. Oke, tapi apa jadinya apa barangnya? Oke, barangnya gue beli jam sih. Jadi gue suka, ya dulu suka jam. Cuma kan dulu pas yang masih awal rintis kan uang gue masih terbatas. Jadi gue koleksinya dulu kayak Tag Heuer gitu-gitu. Tag Heuer juga keren kok, bagus. Iya. Tapi ini apa nih? Submariner. Iya. Submariner yang No date. No date. Iya. Aduh, keren banget. Itu klasik banget. Terus tadi jam. Ada lagi yang jadi aset? Sama mobil aja sih. Mobil. Iya. Mobil berarti lu beli yang seperti apa? Gue beli Audi Beli Audi. Iya. Yang tahun berapa? tahun 2013. Oh, berarti tetap yang bekas yang Tetap yang beli. bekas. Karena Karena kan value-nya kan juga. Iya, value turun gitu. Karena gue kan prinsip gue 10 kali. Betul, Gitu. betul. Wah, luar biasa. Duh, kita udah sejauh ini ngobrol sama Timothy. Sebentar lagi kita akan masuk ke segmen berikutnya nih, yaitu Timothy ngejelasin sekarang ini berapa pendapatan dia sebulan dan berapa pengeluarannya. Oke. Kita mulai dari pengeluaran dulu deh. Oke. Sebulan lu mengeluarkan uang berapa? Ini jadi adanya Excelnya di sini 71.678. 71 juta. Itu pengeluaran sekarang. 678 Sebulan. pengeluarannya. Paling gede buat apa? Paling gede ini di sini mungkin untuk makan sih sebenarnya. Oke. Makan paling. Karena dia ngasih mutasinya ke gue. Iya. Jadi gue tampilin aja nih mutasinya ini. Ada apa lagi komponennya? Pajak sama donasi berapa? Di sini gue masukin 9 juta. Ini, tapi gue kan hitungnya nanti masih tahun depan kan. Oke. Tapi gue sisihin aja 9 juta untuk pajak dan donasi. Oke, oke. Karena kayak gini-gini orang suka ngomong tuh, pajak gimana bang? Sekarang gua dirjen pajak ya pasti rapi lah ya. Orang penghasilannya segitu. Gitu. Oke, terus buat hura-hura, buat kemauan. Wah, buat kemauan sebenarnya makanan gue sih kemauan semua sih bang. Oh, makanan tuh kemauan. Kemauan. buat lo. Mungkin dari ini makanan. ada sih kayak paling beli baju, beli sepatu gitu, gue list juga di sini. Karena ya itu kan buat lu tampil juga lah ya. Iya. Jadi buat TikTok, buat YouTube kan Buat juga YouTube. kepake kan. Kepake, gitu. Buat apartemen. Apartemen ini jadi ini gue samain jadi dari rentnya plus sama maintenance ya. Jadi di 18.600. 18 juta 600 buat maintain apartemen ini. Iya, per Oke. bulan. Buat tim? Buat tim, kalau tim kan kita mostly gue pakai company gue. Oke. Jadi gue expense dari pribadi nggak ada. Oke, berarti expense itu adalah satu lagi nih, yaitu Iya. expense dari perusahaan. Iya, ada expense dari Oke, tapi buat pribadi lo 70 jutaan lah Iya, ini dari mutasi. sebulan. Oke.
Kita masuk ke penghasilan. Oke. Penasaran nggak lo? Pengeluarannya udah segitu. Udah, penghasilannya berapa? Kok nggak Masa mungkin? 200.000? Enggak dong. Enggak dong. Nggak mungkin Nggak penghasilan mungkin, 50.000 nggak mungkin, dong. nggak mungkin. Penghasilan sebulan berapa? Iya, ini gua ada capital gain, ini yang udah realize ya. Jadi yang floating gua nggak masukin. Yang realize itu ada 156 juta Sorry, ini dari saham. dari saham. Oke, 100. Ini bulan Maret. 156 juta. Karena lo tipe swing trader gitu kan? Iya, sebenarnya gue value, tapi value gue tuh beda. Mungkin orang kira jangka panjang banget. Tapi gue tuh kalau misalnya memang uang gue bisa double dari mungkin waktu yang lebih singkat, gue lebih pilih itu. Oke, jadi lo selalu mencari multi bagger kapanpun ya? Iya, gue nyari multi bagger awalnya mungkin Oke. kayak gitulah. Apalagi? Gue ada capital gain dari Bitcoin, tapi ini sekali lagi ini unusual. Gue waktu itu lagi coba-coba sedikit sih sebenarnya. Oke. 51.900.000. Oke, 51.900.000 tuh dari Bitcoin. Which is Iya. lo trading kan juga ya? Iya, Bitcoin. Ini buat yang nonton ya, jangan mudah tergiur juga ya. Ntar nonton kayak gini, besok gua masuk Bitcoin. Jangan, Besok jangan. saham, enggak ya. Karena, Jangan spekulasi. karena lu tahu apa yang lo Iya, beli, gua tahu lo beli, paham gua pelajarin apa yang teknologinya, gua beli, iya. lo ngerti marketnya Iya, gua gitu. ngerti market. Jadi jangan Jadi asal jangan. ikut ya. Iya. Cuman ya apapun itu, lo mau Bitcoin, mau saham, mau reksadana, pastiin lo tahu dulu Iya. yang lo beli apa. Oke. Sama gue ada penghasilan dari endorse, jadi brand deal dan lain-lain. Endorse berapa tuh endorse nih? Gokil. Nggak terlalu gede, karena gue kalau misalnya lihat channel gue nggak jarang banget ngambil brand. Nggak terlalu gede ya? Saat mungkin 1 atau 2 brand doang gue ambil per Oke, bulan. berapa tuh? 130 juta. Nggak terlalu gede. Nggak terlalu gede. Karena dia emang sangat niche ya. Nah, sangat niche, mungkin. sangat kecil lingkup lo, which Betul is banget. finance. Iya. Jadi brand yang masuk pun juga, apalagi lo bilang di TikTok, lo Iya. termasuk yang pertama kan? Gue termasuk yang pertama. Oke. Dan gue paling besar di TikTok untuk yang finance dan investment. Ya, dan anak muda juga jarang banget 20 Iya. tahun ngomongin kayak gituan sih. Terus tapi masuk akal, lo kan ngerasain juga. Iya, iya, Endorse iya. juga gede dong. Iya. Segituan juga lah kira-kira. Gede juga ya. Terus apalagi? Gue ada dari YouTube. Oh, AdSense. AdSense. AdSense lo berapa? Jadi 8,6 juta sebulan. 8,6 juta sebulan. Sama terakhir affiliate. Affiliate. Jadi kayak Affiliate dapat itu- dari referral gitu-gitu 5 juta. Oke, itu artinya kalau lo jualan produk, orang beli dari lo, Iya, gue dapat kickback. Dapat komisi. 25.000 misalnya per Oke. transaksi. total semuanya. Total semuanya itu 352 juta. 352 juta penghasilan lo sebulan. Iya, sebulan. Nah, gue pengen nanya soal ini. Gue pernah ngeliat lo juga, lo cerita soal lo pengen mencetak 10 juta investor 10 baru. juta Investor baru. baru di Indonesia. Iya. Itu kenapa? Karena gue bandingin sama negara yang maju, contoh Singapura. Singapura tuh punya 30% penduduknya sebagai investor. Dan sekarang negaranya seperti apa? Indonesia itu kecil banget. Yang buka rekeningnya even less than 2% sebenarnya. Jadi yang sebenarnya real trading tuh berapa di Indonesia? Volume kita kecil banget. Oke. Udah turun lagi sebenarnya. Even sebelum COVID, turnover kita Oke. turun banget. Makanya gue sempat lihat juga lo bicara soal itu. Lo punya misi. Nah, menarik buat gue tuh hidup harus punya misi Iya. gitu. Misi lo apa di dunia ini gitu. Lo pengen cetak investor baru. Iya. Tadi udah kesebut angkanya 10 juta, which is tuh gede banget juga ya kan. Apa yang lo lakuin supaya itu terjadi? Oke, jadi gue ciptain startup yang namanya Ternak Uang untuk bantu orang belajar di edukasi saham. Karena gue nggak lihat ada tempat untuk gue bisa belajar dari nol sampai benar-benar bisa. Gue cari infonya tuh scattered gitu. Oke. Gue belajar dari forum-forum Reddit, gue belajar dari Berkshire Hathaway letternya Buffett semuanya. Gue liat Katie Wood punya ARK Invest gitu, satu-satu PDF-nya, white paper-nya. Dan lu bacain itu? gue bacain white paper-nya. Dan itu kayak takes time banget untuk digest. Gue pengen bikin kayak semua itu diakses lewat satu tempat. Yang which is tuh accessible untuk semua orang. Oke, berarti ini bisnis lo yang sekarang lo lagi jalanin. Iya, ini yang lagi gue fokus. Oke, bisnis itu kan pasti harus nuker value dengan uang. Exactly. Iya kan? Jadi value yang lo offer adalah tadi. Iya. Dengan ternak uang, orang bisa apa? Orang bisa langsung invest saham dari nol sampai bisa. Dan Oke. nggak cuma saham nantinya. Oke. Jadi gue pengen orang tuh bisa invest ibaratnya. Oke. Gitu. Coba nih ya, gue mau lihat ternak uang. Karena Oke. gue udah ikutan nih. Oke. Gue ikutan ternak uang gara-gara value nih. Jadi buat orang kayak Pandu bisa nggak? Karena dia tuh orangnya malas mikir. Oke. Kira-kira bisa nggak Pandu nih ngerti sebenarnya apa sih itu saham? Oke. Gimana sih cara kita mulai invest? Memahaminya investasi seperti apa itu bisa ngerti nggak dia? Oke, bisa banget sebenarnya karena kita di sini punya akademinya, Bang. Oke, ini akademi Jadi ya? di akademi di sini ini seperti sebenarnya Netflix tapi untuk belajar saham. Netflix untuk belajar saham. Iya. Artinya ini video. Ini video modulnya kelasnya. Wow. Kalian bisa cek semuanya dan ini komprehensif. Kalau misalnya kayak mungkin Bang Radit lihat di sini di equity valuation, orang banyak bingung kan. Gimana caranya valuasi sebuah saham gitu. Oke. Cara cari nilai intrinsiknya itu berapa. Nah, bisa dilihat semua di sini, Bang. Jadi sampai FCF evaluation, even ini level yang bisa orang finance ikutin gitu, Bang. Oke. Jadi ini advance-nya. Ada juga yang pemula dari saham itu apa. Dari cara kita ngatur keuangan. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir diajarin semua.
Oke, equity valuation nih dari bahasanya udah berat banget Iya, ya. Tapi dijelaskan dengan sangat ringan nih. Iya. Jadi ini tapi semuanya ngurut nih. Jadi ada yang Iya. dari paling rendah dulu sampai Dari paling rendah sampai advance, kita ada semuanya di situ. Oke, belajar fitur sekuritas iPod for beginner. Nah, ini penting Iya. banget nih. Nah, jadi kan banyak yang misalnya pakai sekuritas misalnya iPod nih di sini. Tapi nggak tahu gimana sih cara pakainya. Cara pakai fitur-fiturnya dari awal sampai advance itu gimana. Kita jelasin di sini. Dan yang bawain langsung dari iPod-nya sendiri. Gitu. Nah, ini apa nih? Cuman ada consumer goods doang. Ini Nah, artinya jadi kita bahas per sektoral. Di consumer goods ini apa aja sih yang harus kita lihat. Jadi kalau misalnya tiap sektor kan rasio yang dilihat pasti berbeda gitu. Kayak perbankan, kita nggak mungkin samain seperti consumer goods. Oke. Nah, kita ajarin gimana caranya analisa consumer goods. Dari Consumer nol goods sampai bisa. berarti ya perusahaan-perusahaan kayak Unilever, Ya, Indofood. ya gitu-gitu. Lo kira-kira bakal ngerti nggak? Kalau ada yang cara paling mudah di sini dijelasin, ngerti sih. Behavioral finance, gue jarang banget orang ngebahas ini nih. Iya, jadi itu psikologi kita di market. Gimana sih caranya kita bisa withstand, ibaratnya kayak kemarin pas di Maret. Mungkin itu orang banyak yang cabut. Padahal kalau mereka cabut di situ, mereka malah rugi besar. Ke-realize. Betul. Sedangkan kalau mereka tahan aja, sabar sedikit, itu akan naik gitu. Oke. Jadi how kita bisa lihat long term game-nya di market. Oke, jadi orang kayak Pandu kalau misalnya mau belajar saham dari Iya. nol, dia bisa mulai katakanlah dia download iPod, Iya. terus kalau dia nggak tahu kan kalau buka iPod pertama kali kan pasti juga agak bingung. Bingung, tuh. ini apa Ini gimana nih? Makhluk apa nih order book gitu Order kan? book segala macam belajarnya di sini. Di sini, Oh, exactly. itu dibedah semua Dibedah tuh, semua. cara itu. Iya, teknikalnya gimana, segala macam. Oke. Ini ada live classes nih ngapain nih? Oke, jadi itu kalau misalnya yang bisa belajar sendiri, kita dorong mereka untuk lebih ke akademi. Sedangkan ada orang yang mau diajarin secara live. Tadi kita mau full akademi, Bang. Tapi banyak yang minta untuk kelas-kelas live-nya. Jadi kita adain juga, mungkin biasa sebulan sekali untuk member Ternak Uang, gitu. Ini sold Jadi out kita semua pandu. tapi. Iya, udah sold out yang lama. Gila banget nih orang bikin apa aja jadi ya. Sold out semua. Sold out semua loh. Tapi ada nih yang lagi Iya. nih. Jadi itu kayak, itu kita bikinkan master class. Nah itu jadi behind the curtain judulnya. Apa tuh? Nah, jadi behind the curtain itu spesial untuk yang batch ini doang. Jadi kita ngajarin, biasa orang kan ngomong bandar kan. Gimana caranya bandar berpikir. Kita Iya. invite kayak CIO-nya dari BPJS, fund manager-nya, dari Schroders yang besar-besar kita undang untuk ngobrol bareng-bareng. Wah, tuh Gimana menarik sih banget. how fund manager tuh mikir gitu. Daripada mereka tebak-tebakan gimana cara bandar bekerja, mending kita undang institusinya langsung gitu, fund manager besarnya. Oke, ada watchlist saham pilihan. Ini Iya. kalian yang Nah, pilih? iya, Atau gimana? jadi gini, watchlist ini bukan rekomendasi jual atau beli sama sekali Oke, ya. ini bukan ya. Ini pure hanya untuk edukasi kalian. Jadi gimana caranya kita, tim Ternak Uang, itu ngelakuin research. Nah, tapi kedepannya nggak cuma nanti tim Ternak Uang. Bakal ada watchlist dari iPod, dari sekuritas-sekuritas yang lain juga. Oke. Jadi semuanya akan publish juga di sini. Gitu, Bang. Jadi itu gimana caranya kita analisa saham. Kalian bisa belajar di situ. Oke, karena di sini ada watchlist, ada report, Ada reportnya. news. Yes. Oke, karena ini insight ya, di bagian insight Iya, juga ya. ada berita juga yang udah kita curate. Karena kan kalau berita-berita kita saham kan mungkin berita A bilang, oh saham ini lagi dijual asing nih. Ntar sore udah beda lagi kan berita tentang saham itu. Oke. Nah kita mau curate news-news yang bagus aja untuk kalian bisa baca. Oke, supaya nggak labil juga. Iya nggak labil juga. Nggak labil ke bawah berita. Gitu. Join group khusus member. Oke. Nah, ini buat member. Berarti ini gratis tadi orang bisa lihat Oke, atau jadi apa yang kita berbayar? modelnya freemium. Kalau kalian yang download bisa dapat video-video gratisnya. Oke. Tapi untuk mau unlock semua itu harus jadi membership seperti Netflix. Tapi untuk belajar saham. Nah komunitasnya ini kita ada komunitas eksklusif bang sebenarnya. Oke. Jadi tiap pagi pas market buka mereka biasanya bikin telehouse gitu. Oke. Jadi karena orang kan kadang ada yang pernah nanya gini nggak ke bang? Gue punya saham BRI nih bang, apa yang harus gue lakuin gitu misal merah. Orang tuh kadang cuma perlu ditenangin doang kan. Nah jadi kita ada komunitasnya gitu. Komunitas menenangkan Menenangkan orang ya. orang yang stres. Apalagi nih, ada recording ini apa? Nah, itu recording live class yang kita udah pernah lakuin. Jadi member bisa nonton ulang lagi semuanya. Gitu. Jadi nggak Oke. ketinggalan. Berapa buat membernya? Ini gue sebenarnya udah member nih. Basic Oke. member 3 bulan. Itu bisa sampai up to 4.000 sehari sebenarnya. 4.000 4.000 rupiah sehari. 4.000 rupiah? Iya, kayak beli es teh tawar aja ibaratnya. 4.000 perak 4.000. satu hari. Iya, 4.000 perak satu hari. Oke. Karena gue bayarnya waktu itu langsung 3 bulan bundle ya? Iya, bundle. Tiga Kita ada bulan. bundle. Oke, ada lagi yang mau lo tambahin buat ini nih. Nah, Ternak jadi Uang? itu aja sih. Kita kasih akademi, kita juga kasih watchlist-nya untuk kalian bisa belajar sama komunitas aktifnya. Itu sih yang kita offer ke mereka. Oke, ada event yang kalau misalkan di sini bisa nih jadi member 4.000 setiap harinya Iya. kira-kira lah ya. Tapi kalau event yang lagi mau kalian bikin, yang orang bisa beli Nah, tiketnya ada nggak? Member itu event dapat gratis kadang-kadang. Kalau misalnya kita sama fund manager itu banyak yang gratis sebenarnya. Event sampai emiten pun kita ada gitu. Karena harganya mahal loh ini yang Iya, itu, yang untuk kelas. yang itu kelasnya
Itu one day workshop bang, itu workshop bukan kelas biasa. Oh, beda lagi. Iya, jadi itu 1 hari full belajar. Oke. Tapi ada juga kelas yang gratis untuk member. Oh, gitu. I see. Biasa sama emiten dan lain-lain gitu. Oke, karena ini kelas yang terbaru itu behind the curtain 5,5 jam. Iya, 5,5 jam. Iya. Belajar bener-bener Belajar. loh. Tapi kesempatan langka banget, kapan lagi lo bisa satu room sama dari fund manager? Kan? Iya, fund manager besar-besar itu. 5,5 jam. Buat Pandu, lo mau nanya apa ke Timothy ini? Berarti prinsip dia pertama bukan untuk kaya ya. Lo ngomong apa? Enggak, dia yang tadi buat main saham gini, Bang. Dari segala. Enggak, dari gua semua mikirin yang udah tadi ditanya. dia ngasilin duit, pindahin ke investasi, berarti enggak Ya kan dia punya tujuan, dicuekin dia duitnya. punya tujuan keuangannya dia. Iya. Yang tujuan keuangan paling gedenya Timothy itu kan adalah pensiun yang dananya bisa ditarik 4% setahun. Itu Iya. masih berarti kan? Enggak, udah enggak bang. Oh udah enggak? Jadi tujuan lo apa sekarang? Gue udah nggak kepikir untuk pensiun. Oh. Ini kerja terus. Iya sih, gue pikir akan kerja terus. Mungkin kayak mungkin Buffett kali ya 90 tahun masih kerja gitu, masih happy. Karena gue happy banget kerjaan apa yang gue kerjain sekarang. Oh, karena lo udah kerja sesuai passion lo. Iya, gue happy banget kerja kayak gini. Kata Nafa Rafinkat itu lo harus cari kerjaan yang lo ngerjainnya kayak main-main. Betul. Tapi orang lain ngelihatnya kayak lo kerja. Oh, itu bagus banget Jadi tuh ada quotes-nya. value di situ. Oh, kita kayak main-main gitu. Buat kita Buat kita itu kayak main itu biasa kayak main-main. gitu. Tapi kayak Tapi orang lain ngeliat kita lagi kerja. kita lagi kerja. Iya, bener sih bang. Ya kan, make sense ya. Make sense Gue banget. gara-gara Clubhouse-nya dia tuh gue dengerin, gila make sense banget quote-nya. Buat yang mau follow lo kan katanya lo sering tuh kasih Oke. konten-konten di YouTube sama TikTok. Oke. YouTube-nya apa? YouTube-nya di Timothy Ronald. Timothy Ronald. TikTok-nya? TikTok-nya Timothy Ronald 22. Oke. Ya Instagram lo juga bikin? Iya, bikin di Instagram juga Timothy Ronald aja. Oke. Buat Pandu siapa tuh mau ngeblok di @panduwinoto13. Udah tahu semua. Udah yang ngata-ngatain udah tahu. Tuh, semua. ini kesempatan nih, makanya gue ketemuin lo sama Timothy, baru ada semangat gitu loh. Karena gue kadang kalau ngeliat Pandu tuh, dia kurang semangat gitu. Nggak, makin mikir gue bang. Jadi pemikir lebih keras anjay. Iya, tapi nggak dilakuin. Nggak mikir, jadi ternyata duitnya bisa dipindah-pindahin ke tempat kayak Bang Timothy tadi. Iya, bisa lah gitu. Jadi jangan dihambur-hamburin. Sisihin, dibuat kita berapa, buat yang no berapa gitu ya. Iya. Jangan kayak Pandu beli celana nih, jeans bagus, sama dia dirobek. Enggak dong. Emang dari sononya dong. Modelnya begini. Emang dari sononya. Baju juga upin-ipin apa aja. Nggak tahu, dia kan punya hipsi. Nggak ngerti dah gue. Ya udah, terus kalau mau cobain ternak uang, download aja linknya gue taruh di deskripsi. Ya, makasih semua yang udah nonton ya. Dadah. Dadah.